Pak Habibie, persiapan Pak Habibie menjadi wakil presiden pada saat itu, dan Pak Habibie menjadi wakil presiden, apa yang Bapak rasakan pada waktu Bapak mengangkat sumpah sebagai wakil presiden? Apa yang ada di dalam diri Bapak? Saya merasa tanggung jawab yang berat sekali yang saya rasakan. Karena saya menjadi wakil presiden bulan Maret tahun 98 di tengah-tengah atau mulai berkembang masalah krismon di Asia itu. Dan mulainya dampak negatif, tapi ada dampak positif juga dari information society. Yang teknologi informasi itu makin canggih dan informasi begitu pesat sekali, mulai pesat masuk, handphonenya berkembang sekali, ya. Sedangkan mungkin masyarakatnya itu belum begitu siap, ya. Tetapi masyarakat itu sudah menuntut kebebasan, freedom, dan itu bisa dimengerti karena bangsa kita memproklamir kemerdekaan kita tahun 45 itu dengan kenyataan bahwa hanya 15% dari bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis. 85% tidak bisa. Jumlah sarjana di bumi Indonesia waktu itu tidak bisa memenuhi suatu bus kota aja. Jadi walaupun boleh dikatakan Undang-Undang Dasar 45 dengan mukadimahnya dan Pancasila itu yang sampai hari ini kita tidak rubah dasarnya, kita hanya sempurnakan. Itu membuktikan bahwa pada dasarnya kehendak pendiri bangsa ini dan rakyat ini adalah suatu negara yang demokratis, negara yang orangnya merdeka dan bebas bertanggung jawab. Nah, bahwa kita bisa menikmati kebebasan itu adalah karya dari seluruh bangsa Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya. Pak, pada waktu Bapak disumpah wakil presiden, kemudian Bapak naik mobil menuju kembali dengan Ibu Ainun Habibie, di dalam mobil, apa yang pertama Bapak katakan kepada Ibu? Dan apa yang Bapak pikirkan di dalam mobil itu? Pertama ya, reaksi dari ibu dan khususnya ibu waktu itu, dia malu. Malunya karena kita bisa lancar sekali naik mobil. Dahulu kita malu melihat orang di sebelah yang harus minggir. Itu rasa malu. Satu. Kok itu enak juga tapi ya? Cepat. Bukannya rasanya aneh. Aneh. Saya bilang itu rasanya aneh. Rasanya aneh. Ya kan? Tapi ya kita harus terima keadaannya demikian. Satu, itu ya perasaannya manusia. Kedua, kita rasanya berat. Beratnya itu karena baik ibu maupun saya, apalagi saya, sangat menyadari bahwa apa yang kita hadapi sekarang itu kalau tidak hati-hati bisa berkembang tidak terkendali. Dan ditambah lagi, waktu saya dipilih menjadi wakil presiden, tidak satu paket. Kan sekarang nanti satu paket kan, dulu tidak satu paket. Bapak dipilih sebagai pembantu dari presiden, sebagai wakil presiden. Dan presiden dipilih sebagai presiden. Dan presiden sebelum dipilih didatangi oleh wakil-wakil dari fraksi atau pimpinan MPR untuk mengajukan pertanyaan, apakah presiden bisa bekerja sama dengan calon Wapres sebelum Wapres. Dan apa presiden berpendapat jika terjadi apa-apa dan menurut Undang-Undang Dasar 45 Wapres itu harus meneruskan kehendak rakyat itu, berarti melanjutkan tugas yang diberikan kepada presiden. Apakah presiden yang terpilih itu
merasa bahwa calon Wapres itu sanggup menyelesaikan kalau keadaan demikian terjadi, beliau bisa mengatakan tidak. Kalau tidak, calon Wapres tidak bisa yang lain. Ya. Dia tanda tangani itu semua. Dari situ datang kemari, diajukan yang sama. Ya, saya tanda tangani. Berarti saya sangat-sangat menyadari kalau terjadi apa-apa itu, ya, maka saya harus meneruskan. Karena saya buat kontrak dengan rakyat. Yang mewakili rakyat ada pimpinan Yang mana rakyat. hal itu terjadi? Yang itu terjadi waktu saya tanda tangani, saya tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Ya kan? Karena itu banyak mungkin orang salah ngerti. Mereka lihat orang misalnya yang tidak begitu mengerti secara rinci dan berbudaya, misalnya Jawa, dia lihat loh, kalau presidennya lengser seharusnya adalah sangat berbudaya. Kalau Wapres bilang, Pak, saya ikut Pak lengser. Kalau saya laksanakan begitu, berarti saya tidak sesuai dengan kontrak dengan MPR itu. Begitu kan? Bapak menerima pada saat itu menerima satu hal dari Presiden Soeharto, yaitu pengalihan pemerintahan kepada Bapak Habibie pada saat itu di Istana Negara yang banyak orang juga melihat. Pada saat itu bagaimana perasaan Bapak? Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Sesuatu yang mungkin sangat sulit ya. Saya bilang Pak Peter, saya itu menerima itu dengan suatu kenyataan. Dan saya waktu itu Wapres baru 3 bulan. Dan Wapres itu seperti kita ketahui sesuai dengan Constitution, tahu banyak tapi tidak tahu semua. Oke? Tapi kalau presiden harus tahu semua. Jadi tahu banyak tapi tidak tahu semua. Itu sangat problematis, yang satu problem yang sangat besar ya. Ya, Tidak tahu banyak tapi tidak tahu semua. Dalam strukturnya memang demikian. Tetapi presiden itu tahu banyak dan tahu semua. Yang penting-penting. Nah, sebenarnya kalau presidennya langsung mati, ya yang ganti itu harus hidup dengan keadaan yang apa adanya. Dia harus cepat belajar apa sih permasalahannya. Tapi sangat beruntunglah yang mereka bersangkutan kalau presidennya masih hidup dan dia berhalangan, beberapa hari kemudian dia perlihatkan masalahnya ini. Jadi tidak perlu terka. Tidak perlu menerka. Tidak perlu menerka. Bisa berkonsultasi. Walaupun tidak berkonsultasi, dia bilang gini ya, saya misalnya tidak mampu melaksanakan ini lagi dan karena itu saya beranggap sesuai dengan ketetapan MPR, saya pokoknya tidak bisa meneruskan. Apakah Bapak melakukan konsultasi itu dengan Saya minta, sampai hari ini tidak pernah saya dapat konsultasi. Jadi ialah saya mengeluh. Saya percaya bahwa itikad dari Presiden waktu itu Pak Harto itu baik, ya, karena kata-kata penghabisan yang berikan kepada saya melalui telepon ialah pada hari ulang tahunnya tanggal 9 Juni saya telepon dan beliau mengatakan, saya bilang Pak 8 Juni ya? Tanggal 8 Juni ya. Tapi saya telepon tanggal 9 ya. Sehari kemudiannya ya. Terus saya ucapkan dan saya minta berharap apakah saya boleh bertemu dengan beliau. Antara lain saya kan baru saja belum 1 bulan jadi presiden, jadi masih banyak masalah yang bisa saya peroleh input dari beliau sehingga saya bisa lebih cepat, lebih efisien melaksanakan pekerjaannya. Itu normal. Dan selain daripada itu, Pak Harto itu ya semua tahu dia ada guru saya. Tapi guru dalam kebudayaan Jawa dan budaya pimpinan Jawa. Ibu saya yang melahirkan saya orang Jawa, istri saya orang Jawa.
tapi saya pendidikannya di barat. Ya, dan saya bukan ahli budaya. Jadi saya banyak yang saya harus